Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 23030010005. Fakultas Teknik dan Prodi Informatika. Kelas TIA 23 dengan tahun pengerjaan 2002 tahun 2025. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem informasi yang telah saya buat di praktikum pemrograman internet. Nah, kebetulan untuk judulnya itu mengambil mengenai perpustakaanku, yang dimana dalam sistem informasi ini mencakup sebuah latar belakang masalah. Nah, yang pertama itu perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan sistem informasi berbasis web. Sebenarnya dengan perkembangan teknologi ini tuh kita udah gak bisa pungkiri lagi, bahkan banyak banget dari yang awalnya serba manual jadi serba sistem informasi. Nah, contohnya kayak sistem pakar atau website sekolah atau apa gitu, itu masih banyak. Nah, kenapa teknologi itu bisa mendorong kita ke kebutuhan sistem berbasis web? Nah, karena namanya di zaman sekarang orang-orang lebih ingin yang namanya praktis, termasuk di perpustakaan ini. Nah, jarang banget kita temui perpustakaan yang sudah berbasis sistem informasi. Nah, makanya di sini saya mengambil dengan judul perpustakaanku. Nah, karena perpustakaan itu berperan penting banget sebagai pusat informasi dan sumber belajar, mau itu masyarakat, mahasiswa ataupun siswa. Pokoknya itu udah umum banget. Dan untuk website perpustakaanku ini dengan tujuan itu bisa mempermudah akses informasi koleksi buku, layanan perpustakaan ataupun berbagai kegiatan yang lainnya. Jadi untuk user, untuk khalayak umum itu gak usah kesana kemari lagi untuk mencari buku-buku apa aja, karena dengan dibuatkan sistem informasi ini tuh bisa lebih mudah, kita bisa cek buku yang tersedia apa, layanannya apa aja, bahkan dengan alamat sendirinya itu udah ada. Nah, kita lanjut ke slide baru dengan paparan teknologi. Nah, kebetulan di sini saya pakai HTML. Nah, kenapa HTML? Karena itu struktur dasar webnya. Karena tanpa HTML gak akan bisa gitu. Karena HTML itu ibaratkan sebuah struktur bangunan. Jadi kayak kalau dianalogikan itu tuh besinya, mungkin semennya atau apanya, makanya itu kerangka, jadi dasar awal dari sebuah sistem itu. Nah, yang kedua itu ada CSS, yang dimana CSS ini tuh untuk mempercantik halaman HTML tersebut. Nah, jadi tadi ngomongin kerangka kan kalau misalkan nggak kita ukir, nggak kita desain, itu bakalan kurang tertarik. Nah, makanya kenapa CSS ini tuh ada. Jadi misalkan CSS itu untuk menambahkan warna ataupun background, mempercantik tabel atau apa. Intinya yang gak ada pintu bisa jadi ada pintu. Analoginya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada JavaScript, yang dimana JavaScript ini tuh saya buat untuk fitur interaktif, ya, dari peminjaman buku dan buku tamu. Nah, kalau dijelaskan, JavaScript itu sebuah apa ya, kayak misalkan kita di rumah itu ada pintu. Nah, gimana cara membuka pintu itu tersebut? Nah, disitulah gunanya JavaScript. Begitupun di HTML. Jadi misalkan kita pengen ada animasi yang unik, nah pasti di JavaScript itu diaturnya di sana gitu. Dan yang keempat itu local storage, yang dimana menyimpan data pengguna secara lokal tanpa server. Karena dari tujuan penugasan praktikum kemarin harus ada menyimpan data pengguna secara lokal. Nah, makanya diadakan ke local storage ya. Jadi local storage itu tanpa harus pakai PHP, tanpa harus pakai XAMPP gitu. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya itu sitemap. Nah, untuk sitemapnya, ini kelihatan ya. Nah, ini. Nah, untuk sitemapnya itu seperti ini. Ada halaman home yang terdiri dari lihat buku, koleksi buku, tinggalkan pesan, informasi, ada tentang juga, yaitu mencakup sejarah singkat, visi dan misi. Terus ada halaman koleksi yang ada daftar koleksi buku, form peminjaman buku, bahkan ada pengembalian buku. Kemudian ada menu layanan yang berisi informasi pelayanan perpustakaanku. Ada menu galeri juga untuk
seputar foto kegiatan perpustakaan. Terus ada kontak. Di sini tuh mencakup informasi-informasi, ada alamat, telepon, bahkan email. Terus ada yang terakhir tuh buku tamu yang berisi form pengisian saran gitu. Terus akan menampilkan hasil saran dari orang lain. Tuh, saya lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang pertama ada tampilan home. Nah, tampilan home. Nah, jadi tampilannya seperti ini, hasil codingnya itu seperti ini. Ada kelasnya, terus ada header seperti biasa H1, bahkan sampai fitur-fiturnya ini sudah ada di sini. Untuk codingnya saya buka di Visual Studio Code aja. Ini tuh untuk CSS-nya saya pakai dipanggil. Jadi dipisah filenya. Nah, di sini. Nah, jadi satu CSS ini saya difungsikan untuk ke semua halaman, ke semua menu atau sistem informasi ini. Nah, di sini sudah ditandain juga seperti headernya mau kayak gimana, terus warna temanya. Tuh, makanya di dalam ini, di dalam indeksnya itu sangat simpel lah. Tuh, nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalkan di sininya, ini sih di sini nanti bisa lihat koleksi buku. Nah, nanti bakal berpindah ke menu koleksi. Terus ada tinggalkan pesan, bakal berpindah langsung ke buku tamu dan menampilkan juga koleksi buku lengkap, ruang baca nyaman, layanan peminjaman ini bisa dibaca oleh user. Terus ada kayak selamat datang gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada menu tentang. Nah, di menu ini user itu disajikan terkait sejarah singkat perpustakaan ini, dan begitupun ada visi beserta misi yang bisa dibaca. Kemudian untuk codingnya codingnya hampir sama sebenarnya, cuman kita bedain ada di tag paragraf. Nah, sini tinggal diketik saja visi mewujudkan masyarakat gemar, terus misinya di sini nih. Dan untuk selanjutnya ada koleksi, yang dimana koleksi ini tuh yang berisi berbagai buku-buku. Nah, mungkin untuk next update-nya bisa dilakukan pengembangan kayak untuk penambahan buku atau apa gitu. Nah, nanti misalkan si user pengen pinjam, nah ini muncul form yang dimana harus diisi dulu, misalkan iki dan NIM-nya ngacak aja. Untuk tanggal pinjamnya ini tinggal disimpan. Oke. Nah, nanti si tombol aksi ini si buttonnya bakal rubah jadi kembalikan. Misalkan pengen langsung dikembalikan, bisa tinggal diklik aja dan oke. Udah. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini ada untuk tabelnya TR, TD, TH-nya ada. Kemudian di sini tambahin, cuman ini nambahinnya masih manual, dan untuk next update-nya mungkin bisa nambah secara langsung di websitenya. Dan kemudian ada layanan juga yang dimana isinya tuh berbagai layanan perpustakaan, dari peminjaman bukunya harus kayak bagaimana, ruang baca dan referensi itu bisa gimana, terus reservasi seperti perpanjangan peminjaman, misalkan pinjam sehari pengen diperpanjang, itu bisa langsung di kontak aja adminnya. Terus ada berbagai program literasi untuk layanannya, biasanya workshopnya tuh membaca, terus diskusi terbuka untuk masyarakat. Nah, kemudian ada galeri juga yang dimana ini isinya itu untuk menampilkan seputar kegiatan ataupun kondisi perpustakaan dan koleksi buku juga. Ini untuk next update harusnya masih bisa ditambah, harus bisa tambahin secara langsung di sini agar supaya biar enggak 3 gitu, bisa banyak nambahinnya. Intinya bisa real time, harus ada fitur komen juga kalau bisa ini ya. Mungkin untuk next update-nya seperti itu. Dan kemudian ada kontak. Untuk galeri
Oh, untuk ininya codingnya sih hampir sama ya sebenarnya. Tuh, kurang lebihnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kontak yang udah tadi dijelasin, kontak itu berisi tentang alamat, terus telepon dan email. Nah, di sini user itu bisa menghubungi kalau ada kendala atau misalkan pengen menanyakan sesuatu yang sekiranya penting atau pengen gimana gitu, bisa ditanyain di kontak. Nah, kemudian ada buku tamu. Nah, yang di sini itu yang bagian terpentingnya sebenarnya. Karena di buku tamu ini, si tamu tersebut atau user yang memakai ini bisa meninggalkan saran atau pesan, kayak misalkan, wah tempatnya bagus, pengen di komen, nah, bisa itu. Nah, nanti itu kalau misalkan pesannya sudah terkirim, nanti bakal muncul di bawah sini. Nah, contoh ya, nih nama iki, emailnya opsional sih sebenarnya, masih bisa diganti atau enggak. Nah, contoh seperti ini, saran misalkan bagus. Nah, kirim. Oke. Nah, nanti di sini muncul ada komentar. Nah, seperti itu. Nah, dan di sini juga bisa dihapus. Sebenarnya ini harus sama admin, cuman karena ini masih belum ada pengajaran di selanjutnya kayak untuk fitur lainnya, mungkin di sini hanya bersifat masih sementara gitu. Sebenarnya harus sama admin saja yang bisa hapus gitu. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu. Untuk codingnya mana nih? Nah, buku tamu ini. Nah, seperti ini. Ada form juga. Nah, di sini ada paragraf, di sini ada tag form dengan ID Rizky buku tamu, dan selanjutnya nama, email, terus pesan. Dan di sini juga diisi placeholder supaya nanti si user gak kebingungan cara pengisian emailnya kayak gimana. Nah, gitu. Pesan di sini bisa gitu. Oke, ini langsung penutup, sudah beres pembahasannya. Nah, jadi kesimpulannya website perpustakaanku berhasil dibuat dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript yang iteratif dan responsif dengan penyesuaian yang ada di praktikum pemrograman internet. Nah, untuk saran sih ini bisa ditambahin fitur login admin user supaya nanti si admin bisa lebih enak untuk nambahin gambar atau menghapus komentar ataupun menambah data buku seperti itu. Terus bisa tambahkan database server juga yang dimana pakai PHP plus MySQL gitu. Dan untuk kurang lebih penjalanan aplikasinya seperti ini. Ketika user masuk, nanti disuguhi layar pertama di sini. Ada selamat datang di website perpustakaanku. Misalkan pengen lihat, langsung lihat. Dan misalkan berminat, langsung pengisian data. Nah, dan misalkan si user pengen tahu tentang perpustakaan, bisa ke menu tentang, dibaca. Kemudian nanti misalkan pengen tahu juga layanan, bisa pergi ke halaman ini. Kemudian pengen lihat mengenai ada apa aja di perpustakaan, fotonya bagaimana. Nah, ini ada kegiatan di bawahnya juga, ada kayak deskripsi singkatnya gitu. Kemudian misalkan butuh nomor atau email, ini bisa di sini ke kontak. Kemudian ada buku tamu kalau misalkan pengen meninggalkan saran atau pesan seperti itu. Ya, mungkin ini kesimpulan. Oh ya, terima kasih. Cukup terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya untuk penjelasan mengenai sistem informasi pemrograman internet yang berjudul perpustakaanku sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun penjelasannya masih kurang. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.